Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Muhammad Husni Alwi dengan NIM 21-480943 PA 2019. Di sini saya akan belajar tentang teorema binomial. Enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang teorema binomial. Pada pertemuan kedua kemarin kita telah membahas tentang pembuktian induksi matematik dengan 3 langkah yang kita telah selesaikan, dan soal tugas sudah diberikan melalui grup WhatsApp masing-masing kelas. Ada banyak pertanyaan tentang pengumpulan tugas. Pada dasarnya soal yang saya beri atau tentang pengumpulan dan ya dari beberapa saat saya akan simpan ke pertemuan berapa. Jika ada tugas atau perintah pengumpulan tugas, kan pahami yang paling utama dipakai materi prasyarat yang harus kalian kuasai dan harus kalian ingat lagi, yaitu yang pertama adalah prasyarat ya, materi prasyarat. Yang pertama adalah tentang faktorial. Faktorial dilambangkan dengan seperti tanda seru seperti ini, sering ditulis dengan n faktorial. Definisinya adalah n sama dengan angka ini dikalikan dengan n-1 dikali dengan n-2 dan seterusnya sampai tinggal dikali 1, dikalikan 1. Oke. Sampai dengan dikalikan 1. Yang kedua, definisi yang harus kalian tahu adalah 0 faktorial. 0 faktorial yaitu 1. 1 faktorial berapa? 1. Gitu. Nah, ada yang kritis di sini. Dari mana 0 faktorial sama dengan 1? Tentu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah definisi. Atau bisa jadi kesepakatan. Ya. Tetapi dari situ ada juga argumen yang bisa kita pakai untuk membuktikan bahwa 0 faktorial sama dengan 1. Seperti ini contohnya. Kita pakai dari 4 faktorial. 4 faktorial itu berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Oke. Kemudian 3 faktorial ini sama dengan 3 kali 2 kali 1. Ini sama dengan 6. Kemudian 2 faktorial ini sama dengan 2 kali 1. Ini 2. Lalu 1 faktorial sama dengan 1. Ini adalah 1. Ya. Kemudian pengkhususan yang tadi 0 faktorial sama dengan berapa? Titik-titik sama dengan titik-titik. Oke. Ini ada berpola ya. Ini kurang 1, kurang 1, kurang 1 sampai 0. Tentu kalau negatif tidak ada. Semua untuk faktorial ini adalah untuk bilangan non negatif. Bulat non negatif. Ya, bilangan bulat non negatif. Kita coba runtut dari sini. Ini ke sini ternyata dibagi 4. Oke, polanya ya, kita cari pola, walaupun ini bukan pembuktian, tapi ini ada argumen saja. Ini ke sini dibagi berapa? Dibagi 3. Ini ke sini dibagi berapa? Dibagi 2. Oke. Dan kalau melihat pola ini, berarti ini ke sini dibagi berapa? Dibagi 1. 1 adalah 1. Itu hanya sebagai argumen saja.
pada kenyataannya adalah 0 faktorial merupakan kesepakatan. Oke. Ya, ini adalah syarat yang pertama. Materi prasyarat yang pertama sebelum kita masuk kepada teorema binomial. Materi prasyarat yang kedua adalah tentang kombinasi. Oke, materi kombinasi. Yang mana kombinasi itu adalah kelanjutan dari faktorial, karena kombinasi nanti ada lambang faktorialnya. Lambangnya adalah bisa ada yang menulis NCR atau NCK, boleh. Ada juga yang menuliskan NK atau NR. Itu silakan, bebas. Yang jelas definisi ini adalah NK, saya pakainya K, kalian mau pakai R mangga, sama dengan N faktorial per K faktorial kali N min K faktorial. Oke, tentu kalian sudah ingat dan paham tentang penggunaan kombinasi ini. Nanti untuk apa kombinasi? Kok tiba-tiba masuk ke kombinasi padahal teorema binomial? Nanti ini akan sangat erat kaitannya dengan penentuan koefisien dari satu suku di binomial. Oke, syarat ini sudah oke, ini sudah oke, yang ini, maka berarti kita bisa masuk sekarang ke teorema binomial. Binomial sendiri adalah B itu adalah 2. Ya, berarti ada penjumlahan dan berpangkat 2. Kita coba A plus B pangkat 2. Ini dengan mudahnya cara manual dulu, misalnya A plus B. Maka ini sama dengan, kalian bisa masih sudah lancar ya penjumlahan distributif seperti ini. A kuadrat plus AB plus ini ke sini, lalu ini ke sini, lalu ini ke sini. BA plus B kuadrat. Oke. Dalam perkalian bahwa AB dengan BA itu adalah satu jiwa, satu rasa. Ya. Artinya mereka ini satu sebenarnya. Karena satu dan ada 2 pengulangan, maka ini bisa menjadi, bisa digabungkan A kuadrat 2AB plus B kuadrat. Ya, penggabungan ini, penggabungan AB, nanti itu kan ini adalah kombinasi. Oke. AB dan BA itu dalam perkalian sama-sama saja untuk masalah ini ya, untuk masalah ini, karena tidak ada mementingkan urutan. Kalau urutan kan masuk lagi ke yang lain, ini masuknya ke nanti kombinasi bicaranya. Oke, ini adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kemudian yang kedua, A plus B pangkat 3. Kita sudah punya yang sebelumnya, berarti kita bisa A plus B kali A plus B pangkat 2. Pangkat 2 sudah ada di sini penjabarannya, maka kita bisa jabarkan, berarti A ya, A kali A kuadrat berarti A pangkat 3, A kali 2AB berarti 2A kuadrat B, oke, plus A kali B kuadrat berarti A B kuadrat. Ya, itu proses perkalian antara A dengan suku pertama di sini dengan ini, atau A kuadrat plus B kuadrat yang ini. Ditambah sekarang yang B-nya. B-nya adalah B A kuadrat, B kali A kuadrat ditambah B kali 2AB berarti 2AB kuadrat
B kali 2AB, ya. Kemudian tambah B kali B pangkat 2, berarti B pangkat 3. Maka kita bisa jumlahkan di sini sama dengan A pangkat 3 plus ini 2AB. Tadi sudah kita bahas di sini, AB dengan BA sama. Di sini A kuadrat B dengan BA kuadrat berarti sama juga. Karena kombinasi perkalian dengan sukunya sama, maka dianggap sama. Berarti ini jadi 3A kuadrat B. Plus ini juga AB kuadrat. Ini 1, ini 2. Jadi 3AB kuadrat plus B pangkat 3. Oke. Ini adalah perluasan suku dari A plus B pangkat 3. Perluasannya ini. Perluasan suku dari A plus B pangkat 3 yaitu A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3A B kuadrat ditambah B pangkat 3. Satu lagi, misalnya dengan 4. A plus B pangkat 4. Dengan cara yang sama, seperti ini, kita kalikan A plus B dengan A plus B pangkat 3. Pangkat 3-nya yang ini kita bisa pakai. Berarti, kita bisa uraikan sekarang A dulu. A dengan A pangkat 3 berarti A pangkat 4. A dengan 3A kuadrat B berarti 3A pangkat 3B tambah A dengan 3AB kuadrat berarti 3A kuadrat B kuadrat. A kali B pangkat 3 berarti A B pangkat 3. Itu yang A. Sekarang yang B-nya di bawah boleh seperti yang tadi di sini. B kali A pangkat 3. A pangkat 3 di sini berarti 3 B A pangkat 3. B berarti 3 A pangkat 2 B pangkat 2. Oke. Plus B. Oh, sorry. Saya ulangi. Kelewat. Oke. A pangkat 3. B A pangkat 3. B berarti 3A kuadrat A pangkat 2 B pangkat 2. Oke. Plus 3 B pangkat 3. Oh, sorry. Saya ulangi. Kelewat. B kali A pangkat 3. B kali A pangkat 3 berarti A pangkat 3 B tambah sekarang B kali 3A kuadrat B berarti 3A kuadrat B kuadrat. B kali 3AB kuadrat berarti 3A B pangkat 3. B kali B pangkat 3 berarti B pangkat 4. Kita bisa jumlahkan seperti yang langkah di pangkat ketiga. Maka ini menjadi A pangkat 4 plus 3A kuadrat B. Ini jadi 3A kuadrat B berarti 4A pangkat 3 B. 3 tambah 1 ya. Ini juga sama. 3 tambah 3 sukunya sama. Berarti 6A pangkat 2 B pangkat 2. Tambah ini 1, ini 3. Berarti 4A B pangkat 3 tambah B pangkat 4. Tambah B pangkat 4. Ya. Ini adalah contoh perluasan biasa. Kita belum masuk teorema binomialnya. Penjumlahan biasa dengan perkalian distributif antara A plus B pangkat 4 kemudian dipecah dari atas. Kita coba bisa melihat ini adalah kalau ditambahkan ini 1 koefisiennya, ini 2,
ini 1. Ini juga kalau ditambahkan koefisien ini adalah 1, ini 3, ini 3, ini 1. Kemudian yang ini juga sama, ini 1, ini 4, 6, 4, 1. Oke. Itu adalah koefisiennya. Oke, silahkan diperhatikan terlebih dahulu. Di pause kalau memang butuh waktu lebih untuk memahaminya. Bagaimana dengan 5? 5 juga sama. Anda bisa mencoba yang kelima. A plus B pangkat 5. Berarti ini sama dengan A plus B dengan A plus B pangkat 4. Nanti tinggal ini ke sini. A dengan ini, A dengan ini, A dengan ini, terus seperti itu. Lalu dengan dijumlahkan dengan B. B dengan ini pasang-pasangkan. Jumlahkan, silahkan dicoba sendiri. Oke. Silahkan lanjutkan yang ini. Nanti kalian akan mendapatkan perluasan suku yang baru. Ya. Kita lanjutkan dengan jika ditulis secara singkat. Jika ini kan penguraian ya, jelas detailnya. Kemudian jika saya tuliskan ulang secara singkat, maka akan menjadi A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kemudian A plus B pangkat 3 kan sama dengan A kuadrat plus 3A ya, plus 3A A pangkat 3, maaf, A pangkat 3 plus 3AB plus 3AB kuadrat plus B pangkat 3. Kemudian yang berikutnya A plus B pangkat 4 sama dengan A pangkat 4 plus 4A pangkat 3B plus 6A pangkat 2B pangkat 2 plus 4A pangkat 4A kali B pangkat 3 plus B pangkat 4. Nah, kalau yang 5 A plus B pangkat 5 ini sama dengan A pangkat 5 plus 10 5 A pangkat 4B plus 10 A pangkat 3B pangkat 2 plus 10 A pangkat 2B pangkat 3 plus 5 A pangkat 1B pangkat 4 plus B pangkat 5. Oke. Ya. Ini pangkat 5. 1 koefisiennya kita lihat 1, 5, 10, 10, 5B 1, 4, 6, 4, 1 1, 3, 3, 1 1, 2, 1. Kalau diteruskan makin banyak ke bawahnya, makin panjang ya. Nah, berikutnya adalah ternyata kalau kita mulai dari atas, kita tambahkan di atas sukunya A plus B pangkat 1, ini akan menjadi A plus B. 1 sama 1. Oke. Dan kalau kita naik lagi pangkatnya, karena N itu kan bilangan non negatif tadi saya sampaikan ya, bilangan bulat non negatif, maka berarti bisa A plus B pangkat 0. Ternyata ini hasilnya 1. Dan kalau dirunut dari atas, 1 jadi 2 suku, ini pangkatnya 0 jadi 1 suku, pangkatnya 1 jadi 2 suku, pangkatnya 2 jadi 3 suku. Suku itu kan yang ini ya, hal-hal yang berbeda yang tidak bisa digabungkan lagi, sudah sederhana. Pangkatnya 3 jadi 4 suku, 1, 2, 3, 4. Pangkatnya 4 jadi 5 suku, 1, 2, 3, 4, 5. Pangkatnya 5 jadi 6 suku, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kesimpulan berikutnya, generalisasinya, kalau pangkatnya A plus B pangkat 6, maka jumlah sukunya ada 7. Ya, selalu lebih dari 1.
selalu lebih 1 daripada n-nya, pangkatnya. Kalau kita ambil koefisien-koefisiennya saja, kita bisa narik. Kita ambil koefisien-koefisiennya saja dari atas. Ini 1, kemudian 2, ini 1, yang ini koefisiennya 1, ini 1, 1, yang ini, 1, 2, 1. Kemudian yang ini 1, 2, 1, yang ini 1, 3, 3, 1, yang ini 1, 4, 6, 4, 1, yang ini 1, 5, 10, kemudian 10, 10, 5, 1. Dan kau teruskan lagi, ini akan lebih mudah lagi. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Terus suku yang ini pangkat 6, pangkat 7 berarti koefisiennya ya. Ini 1, 7, 21, 35, kemudian 35, 21, 7, 1, dan seterusnya. Sampai pangkat terhingga semakin tinggi semakin lebar. Sehingga ini disebut dengan segitiga Pascal. Oke, segitiga Pascal ini ternyata bersifat simetris. Bersifat simetris maksudnya apa? Kalau kita tarik garis tengah, maka nilainya akan selalu sama. Nilai suku ke n sama dengan suku terakhir. Suku ke pertama, n sama dengan 0, atau k sama dengan 0, maaf. Suku yang pertama akan sama dengan suku yang terakhir. Suku yang kedua sama dengan, koefisien suku yang kedua sama dengan suku kedua sebelum terakhir. Suku ini sama dengan suku yang ini sama, ya. Ini simetris, jadi tengah-tengah berarti ini. Kalau yang ganjil kepotong ya, yang ganjil kepotong, yang genap maka akan terpotong. Ini saya ya harusnya di sini ya. Oke, 10 sama dengan 10, 5 ini dengan sama, 6 dengan 6, 15, 20 sini. Jadi ini memiliki sifat simetris sehingga kalau di pangkat 5, maka koefisien suku kedua akan sama dengan koefisien suku ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, suku kelima. Ya. Koefisien pada pangkat suku keempat, pangkat 4, suku kedua akan sama dengan suku kedua sebelum terakhir. Berarti suku keempatnya. Ya. Begitupun sama suku pertama, koefisien suku pertama pada pangkat kelima akan sama dengan koefisien suku pertama pada pangkat terakhir. Itu adalah sifat simetris dari teorema, dari segitiga Pascal. Lazada Birthday Opening Sale. Ada voucher 33.000 3 kali per hari. Oke. Jika ditarik dari segitiga Pascal ini, jika kita buat notasi lain, maka ini sama dengan n sama dengan 1. N itu apa? Pangkat, Ini adalah 0, maaf. Pangkat, banyaknya pangkat ini berarti pangkat 0. Kalau ini n ini adalah pangkat 1 ya, pangkat 1. Kemudian yang ini n nya adalah pangkat 2. Kemudian ini n nya adalah pangkat 3. Oke. Yang ini n-nya adalah pangkat 4, ini n-nya pangkat 5, ini n pangkat 6, dan ini n-nya pangkat 7. Apa itu maksudnya? Oke. Kalau koefisiennya 1 berarti pangkatnya 0.
N-nya adalah 0. Kalau sukunya atau pangkatnya seperti ini, berarti N-nya pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Itu kalau ke samping, kita jumlahkan ke samping. Kalau ke pinggir, atau maaf, ke bawah, ini disebut dengan, ini adalah suku. Suku ke 0. Atau disebutnya dengan K. K sama dengan 1, ini K sama dengan 2, ini K, ini K sama dengan 3, ini K sama dengan 4, ini K 5, 6, 7. Ya. K, suku ke 0, suku ke 1, suku ke 2, suku ke 3, suku ke 4, suku ke 5, suku ke 6, suku ke 7. Jadi ada 7 suku. Sampai 7 ya. Maaf, kalau sukunya berarti ada 8 karena di sini mulai dari 0. Oke. Nah, ini adalah pangkat. Maka barisnya seperti ini. Dan ini adalah suku. Suku ke atau K0, K sama dengan 0, K sama dengan 1, sampai K sama dengan 7. Suku ke-8. Maka, kalau saya sebut suku ke-8 dari A plus B pangkat 7, berarti yang ini. Koefisiennya 1. Kalau ada pertanyaan, tentukan suku ke-4. Suku ke-4. Suku ke-4 pada A plus B pangkat 5. Berarti suku ke-4 itu adalah K sama dengan 3. Suku ke-4 K sama dengan 3. Berarti beda 1, turun 1 gitu ya, atau selisih 1. Karena kenapa? Karena suku ke-nya atau suku dihitung mulai dari K sama dengan 0. Tapi sukunya suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh, suku ke-8. Ya, kalau ngitungannya adalah suku. Karena ini kan nggak ada suku ke-0, ada yang suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan suku ke-6. Maka, kalau pertanyaan atau masalahnya hanya tentukanlah suku ke ya, tentukanlah suku ke. Berarti satu paket. Ini adalah suku ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suku keempat, berarti ini suku keempat. Itu kalau ditanya suku ke berapa, tentukan suku ke bersekian. Kalau ditanya koefisien suku ke-5 misalnya, koefisien suku ke-5 dari A plus B pangkat 5, maka yang diambil adalah hanya koefisiennya saja. Ini koefisien suku ya. Tentukanlah suku ke ya, tentukanlah suku ke 3. Berarti beda 1, turun 1 gitu ya, atau selisih 1. Karena kenapa? Karena suku ke-nya atau suku dihitung mulai dari K sama dengan 0. Tapi sukunya suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Tentukan ini. Kalau ini sama dengan N, maaf, sama dengan kombinasi 1. Ternyata kalau digabungkan dengan kombinasi, kalau saya ambil ini ya, ini sama dengan N, maaf, sama dengan kombinasi 1. Ya, ini, kalau yang ini berarti adalah 3, 1. Nah, ini berarti apa urutannya? Urutannya berarti kalau ini 3. 3 itu apa? Bukan angka 3-nya di sini, tapi adalah N-nya. Ya, yang di atas adalah N-nya. Ini N. Berarti ke 2. Kok 2? Contoh, ini 10 ini apa? 5. Berarti kalau kombinasi 10 ini adalah kombinasinya 5, 1, 2, 3. Suku ke-3. Maka harusnya 2 bukan 3.
Kok bisa? Saya ini N. Berarti 012. T Oh, 012. 012. ke 2. Contoh, ini 10 ini apa? Berarti kalau kombinasi 10 ini adalah 5 kombinasinya 5, 1, 2, 3. 012. Suku ketiga. Maka saya pindah ke sini untuk membuktikan nilainya sama 5 itu sama dengan, kalau diuraikan maka akan sama dengan 5 faktorial dengan 3 faktorial dikali 2. 5 kurangi 3. 5 kurangi 3 faktorial. Ini sama dengan 5, 4, 2. 3 faktorial, kemudian 3 faktorial kali 2 faktorial. Ini cancel ya. Jadi 1 sama dengan 20, jadi 10. Ternyata sama. Dan begitu pun yang lain juga sama. Ini memiliki hubungan erat antara segitiga Pascal dengan kombinasi. Kan kamu di anu 2. Yang kan jadi ini salah toh. 5 karo 2. 5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Waduh, jawabannya 10. 5 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial, 10. Waduh. Silahkan kalau membuktikan satu persatu dengan kombinasi, mangga. Dengan catatan tadi, urutannya. Ini adalah banyaknya pangkat. Ini banyaknya pangkat, yang nanti akan nyambung ke sini, banyaknya pangkat. Dan urutan ini adalah suku ke, mulai dari 0, k-nya sama dengan 0. Maka, kalau kita tulis secara lengkap, dengan kombinasi, kita rubah penulisan yang sederhana tadi dengan kombinasi. Akan menjadi seperti ini. A plus B pangkat 2 sama dengan 2, 0, A 2, gitu ya, B pangkat 0, tambah 2, 1, A 1, B 1, tambah 2, 2, A pangkat 0, B pangkat 2. Lalu yang pangkat 3, A plus B pangkat 3, 3 pangkatnya ya, 0 urutannya, A pangkat 3, B pangkat 0, tambah 3, 0 ini, 3, 0, 3, 1, A pangkat 2, B pangkat 1, kemudian 3, 2, A pangkat 1, B pangkat 2, tambah 3, 3, A pangkat 0, B pangkat 3. Oke, dan yang keempat, misalnya atau pangkat 4, A plus B pangkat 4 sama dengan 4, 0. Kemudian A pangkat 4, B pangkat 0, tambah 4, 1, A pangkat 3, B pangkat 1. Tulis saja ya, untuk memperjelas. Yang lain nanti ke depannya nggak usah ditulis kalau 1. 4 pangkat 2, A pangkat 2, B pangkat 2, plus 4, 3, A pangkat 1, B pangkat 3, plus 4, 4,
A pangkat 0, B pangkat 4. Terus titik-titik, jika saya tarik sebuah generalisasi, maka kita lihat bahwa pangkat untuk A itu semakin ke kanan, semakin kecil, menurun sampai 0. Pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Sedangkan yang variabel kedua, atau suku kedua, ini semakin naik dari 0 sampai N. 0, B pangkat 0, B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3, B pangkat 4. Oke, maka kita bisa ambil sebuah generalisasi A atau suku pertama dalam penjumlahan di sini dan dipangkatkan, itu akan selalu menurun. Nurunnya 1, 1, 1 per suku. Sementara variabel atau suku kedua akan selalu naik 1, 1, 1 dari 0 sampai N. Maka kita bisa tuliskan di sini berarti B di sini adalah 1. Plus N 2 A pangkat N min 2, kemudian B pangkat 2. Lalu saya tambahkan satu lagi, N 3 A pangkat N min 3, B pangkat 3, titik 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 sampai N A N dikurangi N, B pangkat N. Ini adalah perluasan dengan sudah menggabungkan kombinasi. Kalau tadi yang sebelumnya perluasan dengan manual, cara manual, yaitu dengan perkalian distributif saja. Kalau ini sudah menggunakan kombinasi. Ya. Kita perhatikan yang berikutnya lagi bahwa ini selalu sama dengan ini. Pangkat suku kedua selalu sama ini. Oke, ini selalu sama dengan K. Ini sama dengan ini. Sampai dengan pangkat 0 A-nya ya. Ya. Kemudian dari situ saya bisa menyusun informasi penting. Informasi penting yang bisa digabungkan ya. Berarti sekarang bisa kita, ini adalah penjumlahan. Penulisan bentuk yang lebih sederhana dari ini adalah A plus B pangkat N sama dengan sigma K sama dari 0 sampai dengan N, N K A pangkat N min K A pangkat N min K kali B pangkat K. Ini adalah penulisan yang lebih sederhana yang disebut dengan teorema binomial. Oke, sekian dulu belajar kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.